Penyebutan Cina digunakan untuk negara LRC dan keturunan Tionghoa, sehingga kesannya terjadi diskriminasi dan dianggap sebagai orang asing, bukan orang Indonesia. Sebenarnya sah-sah saja sih, cuma lebih ke kurang sopan. Karena Kurang xiao sopan. jie itu lebih Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Bertemu kembali bersama dengan Uncle. Seperti biasa kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalan video reaction di pelbagai sumber di TikTok. Dan kali ini guys saya ingin melihat intinya mengenai tentang orang Tionghoa guys. Mereka tidak ingin dipanggil sebagai orang Cina, orang Chinese, tapi makanya mereka akan bisa untuk dipanggil sebagai orang Tionghoa, orang keturunan Tionghoa tetapi berada di Indonesia. Dan apakah fakta dan juga faktor yang mengatakan mereka ni walaupun etnis Tionghoa tetapi mereka tidak bisa dengan bahasa Mandarin ya guys ya. Mereka hanya bisa satu sahaja, yaitu bahasa Indonesia. Bahkan bukan setakat bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Batak ya dan sebagainya. Jadi itu akan membuatkan mereka sangat seru saya melihat ya guys ya. Dan mereka juga bisa berbahasa Jawa. Wow guys, ini satu perkara yang bagi saya sangat-sangat luar biasa. Jadi guys, tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Ayo guys. Cina atau Tionghoa, mari kita bahas. Mungkin masih ada yang tersinggung nih kalau dipanggil orang Cina. Padahal itu sama saja ada menyebut orang Jawa, orang Sunda, atau orang Sumatera. Tapi yang jadi masalah dulu sering banget pengucapan kata Cina ini dengan akses konotasi negatif. Panggilan Cina di negara kita sering kali dianggap kasar karena pada saat Orde Baru penyebutan Cina digunakan untuk negara LRC dan keturunan Tionghoa, sehingga kesannya terjadi diskriminasi dan dianggap sebagai orang asing, bukan orang Indonesia. Tapi kemudian diskriminasi ini berangsur berkurang pada saat pemerintahan Presiden Gus Dur yang memperbolehkan merayakan tradisi dan ibadah Cina melalui Kepres nomor 6 tahun 2000. Kemudian saat pemerintahan Pak SBY, istilah Cina menjadi Tionghoa melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2014. Tionghoa sendiri memang diambil dari bahasa Hokkien yang artinya Tiongkok atau China, yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi keturunan China. Sedangkan kata Cina sendiri menurut guru besar UI diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya daerah yang sangat jauh. Orang Cina sendiri banyak yang merantau keluar mencari kehidupan yang lebih baik, makanya kita bisa melihat orang Cina penyebarannya luar biasa banyak. Ada orang Chinese American, ada Chinese Australian, dan masih banyak lain sebagainya. Nah, menurut saya sendiri penyebutan orang Cina atau Tionghoa itu sama saja selama diucapkan dengan aksen yang positif. Tapi saya sendiri lebih suka dan bangga disebut sebagai orang Indonesia. Pakai panggilan ini ke cewek Cina. Ada istilah xiao jie untuk panggil Nona. Tapi panggilan itu punya arti lain, yaitu Ima. Lah terus panggilnya apa dong? Kamu panggil dia aja cewek cantik. Kamu bisa panggil Mei atau Liang Nyu. Artinya tuh cewek cakep. Lah kalau nggak cakep gimana ya? Stop memanggil mbak-mbak di Cina dengan panggilan xiao jie karena konotasinya negatif. Jadi kita manggilnya apa dong? Mei Nyu, Kunyang, Xiao Mei. Xiaomi. Mungkin bukan rasis ya. Kalau dalam kasus cerita story gue yang sebelum-sebelumnya itu lebih ke arah stereotype, ya kan? Jadi bukan masalah rasisme gitu loh. Gue juga nggak bilang orang itu rasis kok. Gue bilang itu intinya gue tidak mau membahas sesuatu yang berbau-bau ras. Gue bukan ngatain dia rasis, tapi gue bilang gue tidak mau bahas sesuatu yang berbau-bau ras, ya kan? Tapi yang orang itu tulis, yang jual Cina itu lebih ke arah stereotype. Karena stereotype itu gue nggak tahu ya masih berlaku atau enggak di zaman sekarang ini, dan kalian percaya atau enggak yang namanya stereotype itu. Karena kan kalau stereotype itu kan misalnya adalah suatu anggapan ya. Stereotype itu beda dengan rasis. Kalau rasis kan lebih ke arah kayak kebencian atau enggak anti sama ras-ras tertentu ya kan. Kalau stereotype itu lebih ke arah pola pikir terhadap ras-ras tertentu ya. Contohnya kalau misalnya orang dari ras suku A misalnya, itu berarti orangnya pelit ya kan. Kalau misalnya orang dari asalnya dari ras ini atau suku ini, itu misalnya ngomongnya tukang marah-marah atau enggak ngomongnya kasar. Dari suku tertentu yang ini orangnya licik, kan ada kan pemikiran-pemikiran stereotip seperti itu gitu loh. Jadi dalam kasus ini tolong bedakan antara rasis sama stereotype gitu loh. Kalau
stereotip itu bukan berarti membenci ras itu. Kalau menurut gue ya, itu bukan membenci ras itu, tapi cuma mempunyai pandangan seseorang terhadap ras tertentu, lebih ke arah perilakunya atau enggak karakternya dia seperti apa gitu loh. So menurut kalian gimana? Menurut kalian stereotip itu masih terjadi nggak sih di zaman sekarang ini? Dan stereotip itu ada benernya juga atau enggak gitu? Oke, bisa dijawab di kolom komentar. Emangnya boleh ya kita panggil xiaojie di China? Ke konotasinya yang negatif, tahu lah ya. Nah, kecuali kalau kamu itu tahu marganya, seperti marga Wang, oke, Wang xiaojie, oke, atau marga Cai xiaojie, itu baru kamu bisa pakai. Tapi kalau kamu ketemu orang di stranger, terus kamu mau panggil dia, alangkah banyak kamu panggil 不好意思 Apa itu? daripada kamu manggilnya langsung 小姐, itu kurang sopan. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Alasan cewek di China kenapa nggak boleh dipanggil 小姐 adalah karena kalau di China panggilan 小姐 itu panggilan untuk cewek yang. Tapi kalau depannya dikasih marga, kemudian dikasih xiaojie, itu boleh-boleh aja. Contohnya nama aku Lin Jingqi, bisa panggil Lin Xiaojie. Tapi kalau nggak tahu marganya ya panggilnya xiaojie aja atau Meiyu juga boleh. Biasanya kalau yang masih muda banget dipanggilnya Xiao Kunyang, kayak gadis kecil. Ada yang komen juga kalau di Taiwan boleh pakai xiaojie, ya beda kalau di Taiwan itu sama di China daratan penggunaannya pasti berbeda. Bahasa Mandarin yang aku gunakan sekali lagi aku pakai bahasa Mandarin yang dipakai di China daratan bukan di Taiwan. Buat yang masih bingung boleh di komen. Di China tuh bukan manggilnya Cici, tapi manggilnya tuh Cici. Bahasa Cindonya Cece atau Cici. Gege. Bahasa Cindonya Koko. Susu. Bahasa Cindonya Susu, Asu juga bisa. Kumu. Bahasa Cindonya Ai. Titi. Bahasa Cindonya Ade, Dede, Joti, Mei. Bahasa Cindonya Shobe, Shomoe, Dede. Kira-kira apa lagi ya? Coba kasih tahu di bawah dong. Weh, shi. Lo ngapain? Ngomong bahasa Cina? Mana ada Cina begitu? Ngomong bahasa Cina aja apa? Shi, kalau ruang, shi, kalau kota, shi, kalau dunia, shi, kalau melepaskan, shi, kalau hal, shi. Nah, kalau sarjana, shi, kalau bahasa Cinanya, ya ruang kota dunia melepaskan hal sarjana apa? Shi. Weh, shi. Pertanyaan ini, kenapa sih kok cewek di Tiongkok sana yang umurnya seumuran dengan ibu kita, dengan mama kita, tapi kok dia nggak mau sih dipanggil Ai? Tapi nggak semuanya nggak mau kok dipanggil Ai, cuma mungkin dia adalah tipikal orang yang nggak suka dipanggil Ai, makanya dia pasti kalau dipanggil Ai, dia jawabnya bakalan sinis. Jawabannya sebenarnya simpel aja sih, orang tersebut nggak ingin kalau dirinya itu dianggap sudah berumur. Gak cuma dari negara China aja, tapi kita pun kalau kita dianggap tua pun kayak ngerasanya kita nggak happy kan. Kalau kalian ketemu orang yang tipikal seperti ini, lebih baik jangan dipanggil Ai, panggil aja Jie atau Tajie. Kita manggil orang itu dengan sebutan Jie, pasti orang itu bakalan seneng. Dan juga sama halnya kalau kita memuji seseorang, orang tersebut bakal merasa senang, merasa happy. Jadi itu kebaikan juga buat kita. Kamu dideketin cowok China? Lari, sumpah lari. 3 alasan kenapa kamu harus tolak cowok China. Mereka tuh kerja, jadi gak akan ada waktu buat kamu. Mereka tuh egois banget, contohnya selalu pengen jadi orang yang bayar bill. Yang terakhir, mereka tuh dingin banget, cuek, kayak kulkas 1000 pintu. Gimana kalau menurut kamu sifat-sifat kayak gitu red flag atau justru green flag nih? Tulis di komen ya. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video dari sumber TikTok, berbagai cerita, pendapat dan juga pandangan ya dari orang Tionghoa yang berada di Indonesia guys ya. Yang pertama sekali adalah mereka punya bahasa Indonesia guys. Saya sangat puji lah guys ya. Memang sangat-sangat fasih, sangat lancar dan mereka bisa lah untuk beradaptasi. Ya walaupun mereka tidak bisa lagi bahasa Mandarin, ada juga segelintir ataupun dalam lebih kurang 30% ataupun 20% lah guys ya. Di Indonesia orang Tionghoa ini bisa untuk berbahasa Mandarin. Ini disebabkan adalah karena mereka keluar dari Indonesia, mungkin belajar di negara China, di negara Taiwan ya, dan sebab itulah mereka coba belajar dan sebagainya. Jadi mereka bisalah untuk
bercakap ataupun belajar bahasa Mandarin itu sendiri. Dan apa yang saya dapat lihat juga guys, apabila kita menilai ya sejauh mana mereka mengatakan tentang sebagai bangsa Indonesia, tidak dinafikan ini adalah bukti bahwa kecintaan mereka terhadap tanah air Indonesia itu begitu sangat-sangat luar biasa. Rata-ratanya guys, mereka sangat-sangat lancar ya bahasa Indonesia. Begitu juga dengan bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia. Mereka juga bisa sekali guys ya, seperti yang orang Tionghoa yang berada di Kalimantan, di Surabaya, di Sumatera, dan juga di di Jakarta dan sebagainya. Dan dikatakan juga orang Tionghoa yang berada di Indonesia adalah antara yang teramai guys ya, terbanyak, lebih kurang dalam 10,3 juta ya guys ya, mengikut data dan juga analisa yang telah dibuat ya. Dan ini menunjukkan bahwa betapa besarnya ya etnis Tionghoa yang berada di Indonesia, dan itu membuatkan mereka sangat-sangat ya prihatin kecintaan mereka terhadap negara Indonesia. Bahkan mereka sangat bangga sebagai bangsa Indonesia guys ya. Mereka tidak suka dipanggil sebagai Cina-Cina guys. Mereka minta bahwa julukan dan perkataan memanggil mereka itu guys adalah sebagai orang Indonesia. Menurut kalian bagaimana guys? Silakan tulis di ruangan kolom komentar ya. Itu merupakan pendapat dan juga pandangan Uncle sendiri ya, berdasarkan inti di video pada kali ini. Jadi guys, itu saja. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.